Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Tumis Kangkung ingin menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Kenyamanan Lingkungan Belajar terhadap Efektivitas Belajar Mahasiswa FSRD ITB 2025 di kampus Jatinangor. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atau kecerdasan mahasiswa saja. Ada banyak faktor lain yang ikut memengaruhi. Salah satunya adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang nyaman dapat membantu mahasiswa untuk lebih fokus, lebih termotivasi, dan lebih efektif dalam mengikuti proses pembelajaran. Sebaliknya, jika lingkungan belajar kurang nyaman, mahasiswa bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi, mudah lelah, bahkan kehilangan motivasi untuk belajar. Kenyamanan lingkungan belajar sendiri tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, seperti pencahayaan, suhu ruang, kebersihan, dan fasilitas yang tersedia, namun juga mencakup aspek psikologis, seperti suasana yang kondusif, tingkat kebisingan, serta interaksi sosial di lingkungan sekitar. Bagi mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD ITB Kampus Jatinangor, kenyamanan lingkungan belajar menjadi hal yang sangat penting. Hal ini karena proses pembelajaran di FSRD tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga banyak melakukan kegiatan studio, eksplorasi ide, dan proses kreatif yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Meskipun kampus ITB Jatinangor telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung pembelajaran, masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan mahasiswa. Misalnya, keterbatasan ruang studio tingkat kebisingan yang cukup tinggi di beberapa area, kondisi fasilitas yang belum optimal, serta padatnya aktivitas mahasiswa. Berdasarkan kondisi tersebut, kami tertarik untuk meneliti apakah kenyamanan lingkungan belajar benar-benar mempengaruhi terhadap efektivitas belajar mahasiswa FSRD ITB Angkatan 2025. Penelitian ini berfokus pada 5 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kenyamanan lingkungan belajar mahasiswa FSRD ITB Angkatan 2025 di kampus Jatinangor. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenyamanan lingkungan belajar mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas belajar mahasiswa FSRD ITB Angkatan 2025. Yang keempat, apakah terhadap hubungan antara kenyamanan lingkungan belajar dengan efektivitas belajar mahasiswa. Dan yang terakhir, seberapa besar pengaruh kenyamanan lingkungan belajar terhadap efektivitas belajar mahasiswa. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengidentifikasikan kenyamanan lingkungan belajar mahasiswa FSRD ITB. Kedua, mengetahui faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kenyamanan lingkungan belajar. Ketiga, menganalisis tingkat efektivitas belajar mahasiswa. Keempat, mengetahui hubungan antara kenyamanan lingkungan belajar dengan efektivitas belajar. Dan yang terakhir, kelima, mengukur seberapa besar sih pengaruh kenyamanan lingkungan belajar terhadap efektivitas belajar mahasiswa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori kenyamanan. Kenyamanan adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun lingkungan, sehingga hal ini memungkinkan kita untuk merasa aman, tentram, dan bebas. Kenyamanan sendiri dapat dilihat dari 4 aspek utama. Yang pertama adalah aspek fisik, yaitu kenyamanan yang berkaitan dengan kondisi tubuh dan bebas dari gangguan fisik. Yang kedua adalah aspek psikologis, yaitu kenyamanan yang berhubungan dengan ketenangan pikiran dan kesehatan mental. Yang ketiga adalah aspek sosial, yaitu kenyamanan yang diperoleh dari hubungan interpersonal yang baik. Dan yang terakhir adalah aspek lingkungan yang berkaitan dengan kondisi sekitar seperti suhu, pencahayaan, maupun tingkat kebisingan. Lingkungan belajar adalah segala kondisi yang berada di sekitar peserta didik dan dapat mempengaruhi proses belajar mereka. Lingkungan belajar yang baik tidak hanya menyediakan fasilitas yang memadai, tetapi juga mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan kemampuan peserta didik. Beberapa komponen penting dalam lingkungan belajar antara lain kondisi ruangan, pencahayaan, sirkulasi udara, fasilitas belajar, serta suasana akademik yang mendukung. Efektivitas belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin efektif proses belajar yang dilakukan, maka semakin baik pula hasil yang diperoleh mahasiswa, baik dari segi pemahaman materi, keterampilan, maupun perubahan sikap.
Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, lingkungan belajar yang nyaman terbukti mampu meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar mahasiswa. Ketika mahasiswa merasa nyaman dengan lingkungannya, mereka akan lebih mudah fokus, lebih produktif, dan lebih mampu untuk memahami materi yang mereka pelajari. Sebaliknya, lingkungan yang kurang nyaman dapat mengganggu proses pembelajaran dan menurunkan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, dapat kita dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kenyamanan lingkungan belajar, maka semakin tinggi pula efektivitas belajar mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi kenyamanan lingkungan belajar mahasiswa FSRD ITB Jatinangor. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang diperoleh diolah dalam bentuk angka, persentase, dan skala penilaian. Untuk mengumpulkan data, kami melakukan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa FSRD ITB angkatan 2025. Berdasarkan kuesioner yang telah kami lakukan melalui Google Form, kami berhasil mendapatkan 31 responden. Dan dari data ini, kami mengetahui bahwa sebanyak 58,1% responden menyatakan sangat setuju bahwa lingkungan belajar yang nyaman secara langsung meningkatkan konsentrasi mereka, dan 41,9% merasa produktivitas dalam mengerjakan tugas atau karya meningkat secara signifikan di ruangan yang memadai. Hal ini juga didukung dengan data yang telah kami peroleh. Dari segi konsentrasi dan fokus, data menunjukkan bahwa 58,1% responden menyatakan sangat setuju bahwa lingkungan yang nyaman dapat meningkatkan konsentrasi mereka secara signifikan. Dari segi produktivitas, mahasiswa sebagian besar kegiatannya bersifat kreatif. Mereka merasa bahwa ruang kerja yang nyaman dan rapi juga bisa meningkatkan hasil karya mereka. Dari segi motivasi, kenyamanan ruang belajar berkorelasi dengan durasi waktu belajar. Ruang yang nyaman akan memotivasi mahasiswa untuk menggunakan fasilitas kampus lebih lama dibandingkan dengan ruangan yang kurang kondusif. Kami menggunakan beberapa ruangan yang sering digunakan oleh mahasiswa FSRD untuk mendukung penelitian ini, khususnya ruangan di Gedung Serbaguna, Gedung Kuliah Umum 2, Gedung Kuliah Umum 3, dan di Laboratorium Dasar 2 dimensi atau 3 dimensi. Kami juga menemukan bahwa kenyamanan lingkungan belajar memiliki hubungan yang cukup kuat dengan efektivitas belajar mahasiswa. Berdasarkan tingkat kenyamanan lingkungan belajar di kampus ITB Jatinangor, aspek pencahayaannya mayoritas responden memberikan penilaian positif bahwa pencahayaan alami atau buatan di ruangan belajar saat ini sudah memadai untuk mendukung aktivitas visual. Selanjutnya, aspek infrastruktur, terdapat kesenjangan yang nyata pada aspek fasilitas pendukung digital. Keluhan utama berpusat pada koneksi Wi-Fi yang tidak stabil serta ketersediaan stok kontak fisik yang kurang memadai. Aspek furniturnya, responden menyoroti kondisi meja dan kursi, khususnya di area GSG yang dinilai sudah tidak layak pakai atau tidak nyaman untuk durasi belajar yang panjang. Selanjutnya, aspek lingkungan fisik, suhu ruangan dan sirkulasi udara menjadi catatan penting. Ruang belajar seringkali terasa sumpek dan panas, sehingga mengurangi kenyamanan fisik mahasiswa saat beraktivitas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa fasilitas yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mahasiswa FSRD, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan ruang belajar yang kondusif dan mendukung aktivitas kreatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kenyamanan lingkungan belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas belajar mahasiswa FSRD ITB angkatan 2025 di kampus Jatinangor. Lingkungan belajar yang nyaman mampu meningkatkan konsentrasi, motivasi, dan produktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Sebaliknya, lingkungan yang kurang nyaman dapat menjadi hambatan dalam proses belajar dan berpotensi menurunkan efektivitas pembelajaran. Bagi pihak kampus, diharapkan dapat meningkatkan kualitas fasilitas belajar, memperbaiki sarana, meningkatkan kualitas jaringan internet, serta menyediakan ruang belajar yang lebih nyaman, serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, pengelolaan ruang juga perlu ditingkatkan. Misalnya, dengan membedakan area diskusi dan area belajar agar fokus penggunaannya lebih efektif. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat ikut menjaga fasilitas yang tersedia, serta menjaga kenyamanan lingkungan belajar bersama. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan jumlah responden yang lebih banyak dan cakupan penelitian yang lebih luas, agar hasil yang diperoleh semakin komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok Tumis Kangkung. Apabila ada salah kata, pengucapan yang keliru, ataupun hal-hal yang dapat menyinggung, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.